tangannya meriah buat Yesus. Silakan untuk kembali Bapak sekalian. Shalom. Shalom. Orang Philadelphia shalomnya harus lebih kuat. Shalom. Suara-suara tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Baik, senang sekali bersama saudara setelah 7 tahun yang lalu saya terakhir ke sini ya. Waktu itu masih gedung habis kebakaran. Saya di bawah basement pelayanan. Setelah itu pada waktu itu sudah mulai mau ambil gedung ini. Dan pertama kali saya menginjak gedung ini saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Memang waktu ambil gedung ini Pak Lukas itu adik saya kakak paling besar. Kami laki-laki 2, jadi saya nomor 1, Lukas nomor 2. Kemudian di kami Lydia dan Lili. Saudara pasti tahu Pak Henok Kusuma, Papa yang udah kembali ke rumah Bapak di surga. Dan Mama, ya kalau saya ini memang sama Pak Lukas beda saudara-saudara. Memang kembar, hari ini kami pakai baju kembar. Tadi siang ya kami beli dari Indonesia kembar foto saudara. Dari masa kecil tidak pernah foto kembar, jadi masa tua agak kembali menjadi anak-anak saudara-saudara. Tapi Pak Lukas sama Bu Shirley dan anak saya paling kecil Angel mengantar Yuda sedang mau berangkat malam ini ke Indonesia untuk belajar sampai Agustus pelayanan di Indonesia. Baik, sebetulnya saya bersama istri dan ketiga anak saya, tapi nanti minggu bisa bersama-sama kembali. Baik, siapa percaya bahwa mujizat Tuhan sedang terjadi dan terus dalam hidupmu? Yang percaya katakan amin. Rugi besar kalau engkau menjadi orang Kristen, anak Tuhan, punya Yesus yang luar biasa, punya Roh Kudus yang luar biasa, punya Allah yang dahsyat, tapi engkau berkata apa mungkin, apa bisa dan apa bisa. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mencipta yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara jangan pernah batasi kuasa Tuhan, karena Allah kita Allah yang luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang unlimited. Yang percaya katakan amin. Malam ini saya tergerak sharing satu kebenaran buat saudara. Minggu lalu saya sampai ke New York, TGFK, saudara saya bersama istri dan tiba Sabtu sore, Minggu kami melayani di New York. Biasanya orang kalau lewat JFK katanya lama, tapi saya cuma 20 menit selesai, saudara-saudara. Lewat, jadi saudara-saudara cuma ditanya, ya kan kita bahasa Inggris kan Inggrisnya belajar dari film kartun saudara-saudara. Jadi kan jawabnya semampu kita saudara. Ya, saudara harus tahu ya saudara-saudara memang Inggris Surabayaan ini luar biasa saudara-saudara. Jadi roti selai itu bread jam bread saudara-saudara ya. Ya kan? Ya. Ada orang Indonesia kesasar di Amerika saudara-saudara ditanya teman-temannya, "Kamu di mana? Kamu di mana?" "Waduh saya nggak tahu nih jalan apa ya." "Di mana? Sebutin, lihat." Tanda sign jalannya. Jalan apa? Kan banyak jalan one way kan. Satu jalan kan, satu jalan. Nah, karena asli Surabaya, di jalan mana? Coba lihat. Dia lihat one way. On the way, on the way, on the way. Tapi dia jalan sebelah, on the way. Sebelah sana on the way, one way, saudara-saudara. Jadi one way itu Surabayanya on the way, saudara. On the way, saudara. Ya wai saudara-saudara ya. Jadi kalau nanti pulang lihat tulisan one way ingat khotbah saya saudara ya. Baik. Ya saya bersama anak saya Kevin nomor 2. Ini laki-laki satu-satunya. Kami punya menikah 20 nanti tanggal 22 September kami married tahun ini 23 tahun kami menikah. 91 jadi 23 tahun. Ya. Kami dikaruniai 3 orang anak, wanita, laki, wanita, saudara. Sekarang mesti jelas, saudara. Kalau laki ngomong laki, karena laki agak beda sama cowok, saudara-saudara. Orang Amerika ngerti maksud saya, saudara. Nggak ngerti ya wes, saudara-saudara ya. Ya laki, anak saya Kevin, laki-laki satu-satunya. Ya kalau sudah mau tahu ganteng saya masa mudanya, ya, saudara-saudara. Agak narsis sedikit, saudara. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Memang pendeta itu selalu punya ayat saudara-saudara. Pendeta tidak punya anak ada ayatnya, milikilah anak-anak rohani. Pendeta punya anak 1 ada ayatnya, anak tunggal Bapa. Pendeta punya anak 2 ada ayatnya, tidak baik seorang diri lebih baik berdua-duaan. Jangan dicatat please, jangan dicatat saudara. Pendeta punya anak 3 ada ayatnya,
Bapa, Anak, Roh Kudus ketiga yang esa. Kayak saya. Pendeta punya anak banyak, ada ayatnya. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Jadi pendeta selalu punya ayat, saudara. Oke. Karena saya tahu saudara seharian capek, saudara seharian kerja, saudara seharian ada yang masih di dunia luar, saudara yang masih tadi dari rumah berangkat, ada yang tergesa-gesa, yang belok kiri, belok kanan bisa berantem, saudara-saudara. Wah, padahal sampainya sama, saudara-saudara. Ya itulah rumah tangga, saudara-saudara. Baik, kita buka Alkitab, kita baca Injil Markus pasal 7, saudara. Saya mau sharing satu kata yang Yesus ucapkan. It's powerful word. Perkataan yang penuh kuasa dari Tuhan. Markus 7, 31 sampai 37. Markus 7, 31 sampai 37. Saya suka membaca bersama-sama. Karena keluarga Kusuma selalu kalau baca ayat senang bersama-sama. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, yang lucu begini saudara, ini ngomong sendiri ya. Ada yang dulu nikahnya diberkati papa saya di Jombang. Begitu pindah Amerika jadi jemaatnya Pak Lukas. Setelah pulang ke Indonesia, balik ke Balikpapan jemaat saya, saudara-saudara. Jadi saudara ngerti, amazing kan? Indonesia kan luas saudara, Amerika kan luas. Sampai orang keluarganya ngomong, kok ini ya apa sih? Ya itu bahasa Ibrani Jawa saudara. Kamu bagaimana sih? Gak dapat bapaknya, dapat adik, dapat kukui sekarang saudara-saudara. Emang. Mari kita baca Markus 7, 31 sampai 37. Saya akan bacain ganjil, saudara bersama-sama baca ayat yang genap. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. 2, 3. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan dapat dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari antara orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. 34. Kemudian sambil menghadap ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbuka. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu juga terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. 36. Tujuh kita baca sama-sama. 2, 3. Mereka takjub dan tercengang dan berkata-kata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli jadikan mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata. Yang percaya firman Tuhan ya dan amin sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. 37. Ayat ini bicara dengan jelas. Tolong Jeff ditaruh saja ayatnya ke sana dulu. Saudara lihat dengan baik, semua orang mengetahui, semua orang takjub dan tercengang. Apa sih tujuan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita? Kenapa Tuhan mau sembuhkan saudara dan saya? Kenapa Tuhan mau berkati Anda? Kenapa Tuhan mau pulihkan hidup Anda? Lihat baik-baik saudara-saudara. Ini yang sebetulnya isi hati Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Tuhan melakukan mujizat buat Anda. Bukan untuk supaya orang melihat Anda hebat. Bukan melihat Anda luar biasa. Bukan berkata bahwa Anda orang yang sangat hebat. No. Supaya Anda menjadi contoh. Anda menjadi kesaksian. Anda menjadi suratan Kristus yang terbuka. Dan supaya ia menjadikan segala-galanya baik. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik. Yesus yang kita sembah, Yesus yang sangat baik. Dia Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang amat sangat baik, saudara. Dan apa yang dia katakan dengan jelas, bahwa Yesus sendiri, perbuatannya dia menjadikan segala-galanya baik. Jadi artinya, masalah apapun yang saudara hadapi, kesulitan apapun yang saudara hadapi, penyakit apapun yang saudara hadapi, persoalan rumah tangga apapun yang Anda hadapi, persoalan anak-anak apapun yang Anda hadapi, Anda dan saya harus tahu di tangan Tuhan.
Tuhan menjadikan segala sesuatunya jadi baik. Happy ending saudara. Berita baiknya, masa yang sudah hadapi hari ini, percayalah kalau engkau membawanya ke dalam tangan Yesus, segala-galanya pasti Tuhan buat baik dan baik. Amin. Karena dia menjadikan yang tuli jadi mendengar, bisu jadikan berkata-kata, yang sakit disembuhkan, yang miskin dibuat jadi kaya, yang gagal jadikan berhasil. Yang setuju katakan amin. Anda harus tahu saudara, waktu Pak Lukas bersama saya dan dia cerita, saya bangga dengan adik saya. Please, tolong jangan kasih tahu dia. Ini ngomong antara kita karena belum ada dia, saudara. Saya bangga dengan dia, dia punya iman yang luar biasa, saudara. Dan saya mau katakan buat saudara, waktu dia ambil gedung ini, dia tanya sama saya, kok apa mungkin ya kami di Philadelphia ini generasi yang pertama, dan jemaat di sini adalah jemaat orang-orang yang masih waktu zaman itu masih banyak penangkapan saudara-saudara. Zaman sekarang syukur alhamdulillahirabbil alamin, saudara. Itu bahasa Arab yang artinya bahasa Indonesia puji Tuhan luar biasa, saudara. Ya, saudara-saudara. Karena saya sebelum bertobat 2 tahun di pesantren, jadi saya agak tahu sedikit-sedikit. Pak Yusuf Roni kalau ketemu saya, dia ngobrol banyak, saudara. Karena kami dari mantan dari sana, jadi agak tahu sedikit, saudara. Nah, apa ibu saudara sekalian, saudara mungkin bingung, wah ini keluarga Kusuma kok ada mantan dari sana. Nanti besok minggu saya cerita. Minggu depan saya masih bersama saudara. Jangan khawatir saudara-saudara. Ya, jadi jangan khawatir. Kali ini memang agak lama, 7 tahun, karena mintanya panjang, saudara. Maklum saudara, saya gembala, jadi sulit sekali untuk tinggalkan jemaat itu. Maksimum saya keluar negeri kemana itu 2 minggu. Tapi khususlah karena dalam Yesus kita bersaudara, saudara. Jadi kami harus 3 minggu, saudara. Berat sekali. Pak Lukas itu memang dia jenius sekali, saudara-saudara. Dia jadi saudara, dia nggak mau kami cuma 2 minggu. Memang jauh sih perjalanannya. Jadi ongkosnya juga mahal, saudara-saudara. Jadi dia mau supaya kami tidak, please antar kita saja, tolong jangan disampaikan. Ini rekaman tolong diedit ya. Ya, saudara dikasih Tuhan 3 minggu. Saya selalu ngomong Pak Lukas, 3 minggu, saudara, akhirnya baru tahun ini Tuhan beri kesempatan kami. Tadi saya bicara, saudara, saya share bagaimana Tuhan itu luar biasa. Saudara, saya mau katakan waktu dia ambil gedung ini, dia apa mungkin, saya ngomong miracle is coming soon, mujizat segera datang. Akhirnya dia dapat kata miracle itu, jadi kata mujizat, makanya tempat ini disebut miracle center. Dari medical center menjadi miracle center, saudara. Itu sebenarnya dari perbincangan kami berdua, saudara-saudara. Saudara lihat dengan baik, saudara. Di tempat ini ada bukti mujizat Tuhan. Anda di dalam tempat yang namanya mujizat Tuhan. Anda di tempat yang namanya center of miracle. Ada di tempat pusatnya mujizat. Kalau Anda tidak percaya mujizat, Anda kalau tidak mengalami mujizat, kalau Anda tidak menerima mujizat, Anda jadi rugi besar. Anda harus percaya mujizat sedang terjadi dan terus terjadi dan pasti terjadi. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa sih goalnya, destininya? Tuhan lakukan mujizat buat Anda. Tuhan membuat namanya dimuliakan, namanya diagungkan, dan orang takjub tercengang berkata, wow, semua ngomong wow. Ada yang nggak berani ngomong wow, saudara. Ono wae, masih ono wae, saudara-saudara. Makanya belum wow, karena masih ono wae, saudara. Ya, semua ngomong wow. Orang kalau ketemu wow gitu kan, saudara. Nggak ada yang ngomong, hah? Itu delahom, saudara-saudara. What the meaning delahom, saudara? Ya, itu sudah lama tidak kau dengar. Di kau bersuka cita. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Jadi saudara dan saya harus tahu tujuan Tuhan melakukan mujizat hanya satu. Engkau dan saya supaya orang tahu dan tercengang. Ini Tuhan yang benar. Tuhan yang dia sembah, Yesus yang hidup. Aku harus hidup ikut Tuhan gitu. Ya, dia sembah. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Saudara, saya percaya ini saya nubuat buat Anda. Anda sedang masuk pada rencana Tuhan yang bukan rencana yang biasa. 2014 ini adalah masa penentuan. Anda memang orang Amerika.
Ya, tapi Anda harus tahu Anda orang Indonesia. Saya mau ingatkan itu saudara. Anda harus tahu, Anda beli kamera apapun made in China. Ya, Anda harus tahu, Anda beli sound system apapun, baju apapun. Anak saya kemarin ke Dubai sama saya, pingin itu saudara-saudara apa? T-shirt Nike yang terbaru, apa? Yang warna merah itu apa? MU, Manchester United, sudah. Wow, dia pingin dapat itu karena dari Israel kami ke Dubai, terus cari saudara-saudara di mall yang paling besar karena belum keluar waktu itu di Indonesia. Kami kejar saudara-saudara waktu sampai wow, dia seneng wow, begitu dia lihat merah, wow, Kevin saudara-saudara, dia seneng bola saudara-saudara. Ya, dia lihat, dia ambil begitu dia ambil, wah dia senang. Begitu dia lihat labelnya made in Indonesia. So. Mahal luar biasa saudara. Saya ngomong terus terang, sorry, meskipun Anda sudah warga negara Amerika atau apa Anda, sorry, tetap ada made in Indonesia di dalam Anda. Anda harus ngerti itu. Meskipun Anda sudah tidak nyanyi Indonesia tanah airku, Anda mungkin sudah nyanyi lain. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu. Ya kan, mungkin Anda sudah nyanyi seperti itu. Tapi Anda harus tahu, tahun ini tahun penentuan buat bangsa kita Indonesia. Saya yakin Anda sampai ke Amerika karena Anda mengalami yang namanya banyak hal tentang Indonesia. Saya ajak Anda berdoa buat bangsa kita. Saya bukan bicara soal pemilihan presiden dan lain sebagainya. Anda harus ngerti, Indonesia mengalami dekade yang baru hari-hari akan datang ini. Berdoalah, please, tolong doakan Indonesia. Supaya Tuhan pilih Indonesia pemimpin yang betul-betul membawa Indonesia revival in the world. Amen. Saya tahu Anda akan jadi model untuk Philadelphia. Untuk di daerah state ini. Dan state-state yang lain. Supaya dunia melihat. Dan berkata Yesus baik. Yesus dahsyat. Dan Anda harus tahu. Apa rahasianya. Kenapa Tuhan mau jadikan segala sesuatunya baik? Saudara lihat baik-baik. Ada satu kata yang kalau Anda bisa lihat. Yesus menyembuhkan banyak orang tuli dan bisu. Saya mencatat dalam 4 Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada 11 kali Yesus menyembuhkan orang tuli dan orang bisu dan gagap. Tetapi hanya satu ayat ini. Tolong saudara perhatikan dengan baik. Dia mengeluarkan kata yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dia harus tulis dalam bahasa asli. It's a one word. It's powerful word. Satu kata yang sangat penuh kuasa. Anda lihat apa yang Yesus katakan. Markus 7 ayat 37. Kemudian semenada 34. Kemudian semenaga ke langit Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata. Ephata. Semua katakan 3 kali. Ephata, Ephata, Ephata. 1, 2, 3. Ephata, Ephata, Ephata. Yang artinya terbukalah. So lihat dengan baik. Yesus sendiri menyadari. Dia kasih contoh buat kita. Anda harus tahu waktu Yesus di bumi. Dia 100% Allah. Tapi dia 100% juga manusia. Dia pernah alami keadaan seperti kita. Tapi dia tidak berbuat dosa. Karena dia Allah yang menjadi manusia. Yang mengerti katakan amin. Yang persoalannya yang luar biasa buat Anda dan saya. Yesus sendiri kasih cara. Ini adalah pesan Tuhan buat Anda. Apapun persoalan Bapak Ibu sekalian. Apapun kesulitan Anda. Apapun sakit penyakit yang Anda alami. Yesus memberi contoh. Bagaimana mukjizat itu langsung terjadi dalam hidupnya. Karena Yesus waktu menghadapi orang tuli dan bisu ini. Dia berkata satu kata. Kalau Anda cari dalam semua Alkitab terjemahan lain. Tidak diterjemahkan langsung atau dihapus kata ini. Tidak banyak kata dalam bahasa asli yang Yesus ucapkan. Yang dihapus. Semua sudah diterjemahkan, maaf bukan dihapus, diterjemahkan. Tapi kata Ephata ini tidak diterjemahkan. Dan cuma pada Injil Markus 7:34. Anda bisa cari dalam terjemahan Alkitab apapun. Ephata yang artinya terbukalah. Ephata yang artinya terbukalah. Kenapa Yesus mau kasih contoh? Baru ayat yang ke-35.
Lihat baik-baik. Sesudah Yesus mendeklarasikan sesuatu yang tertutup, mulut yang tertutup, telinga yang tertutup, kondisi keadaan yang tidak baik, kondisi penyakit, Yesus berkata, Efata, yang arti terbukalah. Lihat, maka terbukalah telinga orang itu seketika itu juga. Terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu berkata-kata dengan baik. Saudara, dahsyat. Siapa yang mau alami mujizat Tuhan dalam hidup Anda? Anda harus mengerti, ada momentum-momentum di mana Tuhan melakukan mujizat dalam hidup Anda. Banyak orang nunggu mujizat, tetapi yang Tuhan mau bukan nunggu mujizat. Yang pertama, kalau engkau mau dapat mujizat dalam hidup Anda harus tunggu kairos momentum Tuhan tepat pada waktunya. Karena Yesus selalu mengambil momentum yang tepat. Banyak orang miss momentum. Lewat momentum kairos Tuhan, sehingga dia tidak dapat mujizat dalam hidupnya. Berapa banyak kita dapat kesempatan, momentum Tuhan. Tapi kita berkata, nah biarin aja. Lewat lagi. Yesus mengerti satu yang pertama. Kalau Anda mau alam mujizat, Anda harus mengerti momentum waktu kairos Tuhan. Jangan pernah lewatkan momentum waktu kairos Tuhan. Karena waktu itu belum tentu bisa kembali lagi. Hal yang pertama, Anda harus tahu kairos Tuhan. Alkitab berkata dengan jelas ayat 31. Coba lihat baik-baik. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan melalui Sidon ke daerah Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Dalam terjemahan yang lain dikatakan Yesus sengaja pergi ke sana. Jadi Anda harus tahu bahwa momentum itu adalah waktu otoritas Tuhan. Momentum itu waktu kairosnya Tuhan atas kita. Yang mengerti katakan amin. Dan Yesus sengaja datang ke sana. Untuk apa? Lewat daerah Dekapolis 32. Di situ orang membawa kepada seorang yang tuli dan gagap dan mohon kepadanya. Supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Yang pertama, kalau momentum itu datang, saudara. Jangan miss momentum dalam hidup Anda. Banyak orang sebetulnya sudah lama Tuhan melakukan mujizat dalam hidup Anda. Tapi Anda selalu lewatkan waktu kairos Tuhan datang. Yesus sengaja menemui. Yesus sengaja datang untuk menyembuhkan orang ini sebetulnya. Dan orang itu pada tempat yang tepat. Pada posisi yang tepat. Dan menangkap momentum yang tepat. Kalau engkau dan saya mau dapat mujizat Tuhan. Belajar. Raja Wali itu ngerti momentum. Angin itu datang. Saya saran saudara kalau punya channel Discovery, saudara punya di website, saudara bisa buka Google, ya. Jangan buka Jokowi dan Prabowo saja, saudara. Saya tahu saudara lagi senang lihat itu. Bukan cuma Amerika, saya ke Inggris, saya ke Korea, ketemu orang-orang di sana juga. Ini tahun ini saya sampai ke Turki, saudara-saudara. Orang tuh ngerti mereka semua, saudara. Saudara-saudara, please saudara, lihat, cari Google, Flying Eagle, tentang Raja Wali yang terbang. Raja Wali itu nunggu di Bukit Batu, dia nggak akan terbang sembarangan. Dia akan menunggu waktu wind, angin itu datang. Dan bukan angin yang biasa yang dia tunggu. Itu angin yang tepat, yang bisa mengangkat waktu dia keluarkan sayapnya, dia bisa terbang. Lewat itu. Jadi Anda lihat kalau burung Raja Wali Eagle itu nunggu di Bukit Batu. Sorry, dia bukan mau berjemur diri. Dia bukan mau santai-santai. Dia nunggu momentum. Anda dan saya adalah Raja Wali rohani. Anda harus menangkap momentum Tuhan. Saya tahu di antara saudara selama ini menanti mujizat Tuhan. Tapi kenapa mujizat tidak terjadi? Kenapa kemenangan tidak terjadi? Kenapa mujizat berkat tidak terjadi? Satu jawabannya. Anda tunggu Tuhan berbuat. Tapi Anda harus tahu, ada bagian Tuhan. Ada bagian kita. Banyak orang nunggu Tuhan saja. Kita diam. Ada bagian Tuhan.
ada bagian kita. Kalau bagian Tuhan datang, bagianmu dan bagian saya harus diselesaikan. Dan harus tepat, simetris. Momentum Tuhan datang. Maka mujizat datang. Tepuk tangannya paling meriah. Anda bisa lihat, kalau seandainya orang ini dibawa orang itu dan berkata, ada Yesus lewat. Ngapain Yesus? Ngapain disembuhkan? Maka dia tidak dapat mujizat. Banyak orang selalu datang ke gereja dan selalu berkata, mana katanya kemenangan? Mana katanya mujizat? Menunggu momentum perlu namanya kesabaran dan kesetiaan. Dan akurasi yang tepat. Itu bahasa saya yang ketiga ini penting. Yang mengerti katakan amin. Saya gembala di Balikpapan 22 tahun ini. Kami mulai jemaat dari kecil sampai hari ini, hari Minggu kami ada 8 kali kebaktian, saudara. Hari Minggu, salah satunya dalam English service, saudara. Waktu kami mulai 6 tahun lebih yang lalu. Dan Tuhan bicara sama saya audible. Sewa hotel yang paling mahal dan rent paling mahal. Anda harus tahu Bapak Ibu sekalian. Balikpapan adalah kota yang biaya hidup termahal di Indonesia. Kalau Anda ke kota-kota lain, sewa rumah itu hitungannya 1 tahun. Tapi kalau di Balikpapan sewa rumah, sewa ruko dan lain sebagainya, sewanya hitungnya bayarnya per tahun, 2 tahun, tapi hitungannya per bulan. Gara-gara banyak orang asing datang ke Indonesia. Kalau kami catat ada 100 bangsa lebih kerja di Balikpapan. Karena baik oil company, gas company, coal, mining coal, dan macam-macam saudara-saudara. Jadi saudara, Tuhan menaruh beban dan audible Tuhan bicara. Buka English service. Sewa hotel yang paling mahal. Ballroomnya, pakai tempatnya. Dan mulai kebaktian itu. Saya dengar itu, saya sharing sama penatua. Saya sharing sama jemaat. Sebagian ada yang menangkap momentum Tuhan. Tapi sebagian berkata, Pak, kita 7 kali kebaktian udah capek Pak. Bapak harus ngerti please. 7 kali kebaktian kita lari sana lari sini Pak. Kalau saudara tahu minggu pertama. Kalau mobil paling kencang ngebut di jalanan hari Minggu pagi, siang dan sore. Itu mobil pendeta Betani Balikpapan saudara-saudara. Karena minimal hari Minggu saya harus 5 kali khotbah saudara. Saudara. Bayangin saudara, selesai 7:30 kebaktian kedua jam 9. 9 selesai jam 10:30. 10:30 selesai kami kebaktian jam 12. Jam 12 selesai ada kebaktian jam 1. Jam 1 selesai saudara-saudara ada kebaktian jam 5. Jam 5 selesai ada kebaktian jam 6. Jam 6 selesai ada kebaktian jam 7 saudara. Saudara bisa bayangkan itu kalau selesai khotbah 1 harian itu tidurnya nyenyak. Urapannya besok saudara. Saudara pikir hebat? Enggak. Jujur kami manusia biasa. Tapi kami dapat mujizat begitu luar biasa. Hari ini jemaat yang kami gembalakan di Balikpapan 6 ribuan. Belum cabang-cabang, kalau kami kumpul cabang-cabang di bawah kami ada 14 cabang. Sebenarnya kami sekalimantan saya udah bersama istri rintis 74 gereja cabang. Tapi kami beri otonom mereka supaya kami beri mereka juga bisa mengembangkan pelayanan sampai ke Malaysia, saudara dan lain sebagainya. Tapi kalau kami kumpulkan jemaat, kami kurang lebih 10 ribuan saudara. Cabang-cabang kalau doa pengerja semua yang lain sebagainya. Natal, Paskah, kenaikan. Itu gedung gereja kami gak bisa nampung untuk 2 kali, 3 kali kebaktian kalau gabung. Itu orang kayak tempe saudara-saudara. Sampai ini mimbar orang di sini, di khotbah bayangin saudara-saudara. Itu mencerot kabeh saudara-saudara. Ribuan orang saudara. Kami harus sewa gedung yang paling besar, yang nampung itu Balikpapan, yang nampung 6.000, 8.000 orang. Itu pun gak muat saudara. Saudara itu bukan karena kami hebat. Tapi Anda harus ngerti. Itu semua bisa terjadi karena kita nangkap momentum Tuhan. Anda harus nunggu. Tetapi Anda harus selesaikan bagian Anda. Supaya Tuhan selesaikan bagiannya. Hari ini kalau Anda mau dapat mujizat. Hari ini tema firman Tuhan simple. Rumus mujizat. Rumus mujizat adalah 1. Tangkap kairos momentum Tuhan. Dan waktu itu tidak akan terulang. Dan waktu Anda harus tunggu. Itu repotnya. Yesus lewat itu hitungannya detik loh saudara. Itu orang mungkin bisa nunggu sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari.
5 hari, mungkin 6 bulan, setahun nggak tahu di tempat itu. Tapi dia tunggu Yesus. Dia tunggu Yesus. Dia tunggu Yesus. Dia tunggu kairos Tuhan. Waktu Yesus lewat, das! Dia nangkap, ini Yesus. Dan dia ngomong, sembuhkan dia. Banyak orang selalu minta mujizat Tuhan tuh cepat. Saya nggak bisa jamin mujizat bisa cepat, bisa lambat. Sebelumnya tergantung 2 hal. Tergantung Tuhan dan Anda. Bukan tergantung saktinya pendeta. Banyak orang, wah itu pendeta sakti. Ditumpang tangan, wele, waras katanya. Kami ini cuma saluran. Kami ini cuma connecting saja, saudara. Yang saya katakan amin. Nah, saya balik. Waktu Tuhan bicara sama saya, buka kebaktian bahasa Inggris. Akhirnya beberapa orang yang mau. Orang-orang Indonesia yang pernah sekolah di Amerika, pernah sekolah di Australia, pernah sekolah di Eropa, Singapura, Malaysia. Yang ada jemaat kami, saya kumpulkan. Akhirnya kami buka kebaktian English Service, saudara. Kami mulai buka kebaktian English Service, apa yang terjadi, saudara? Kami pikir, kami selebarkan yang datang bule-bule. Ternyata tidak satu pun bule datang. Yang datang Pak Lik dan bule. Orang mulai ngolok. Orang mulai berkata, mana katanya visi dari Tuhan. Kalau Anda ngerti kairos Tuhan, Anda tidak akan pernah ragukan Tuhan yang berfirman dalam hidup Anda. Kalau Anda mau tahu rumus mujizat, yang pertama, Anda harus tangkap kairos Tuhan, momentum Tuhan. Akurasi waktu Tuhan. Tapi untuk mengakurasi waktu Tuhan itu butuh yang namanya kedua, kesabaran, patient. Harus sabar. Harus tepat. Karena kalau 1 detik aja bisa lewat tuh, saudara. Anda ngerti? Dan saya setia. Saya ngomong pokoknya kita mulai. Terus gimana Pak? Boleh diterjemahkan? Soalnya jujur saudara, saya kalau disuruh ngusir setan, berani saudara, serius saudara. Tapi khotbah bahasa Inggris, mules saudara-saudara. Anda harus ngerti saudara-saudara. Anda harus ngerti itu. Kadang-kadang Tuhan tuh suruh sesuatu yang bukan limit kita. Unlimit kita, itu yang namanya mujizat. Kalau Tuhan suruh sesuatu yang batas kita mampu, itu bukan nama mujizat. Sesuatu yang unlimited, itu sebuah mujizat. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara singkat cerita. Akhirnya saya katakan, enggak, doa pembukaan sampai doa penutup, semua English full. Ngerti nggak ngerti, you hantam saja. Tapi Tuhan kirim saudara. Saudara tahu hari ini, jemaat yang ibadah itu 200 sampai 300 orang. Bangsa-bangsa datang. Ada orang Meksiko, ada orang Kolombia, ada orang Amerika, ada orang Nigeria, ada orang Korea, Singapura, Jepang, China. Saya catat 70 pernah yang datang, ada 73 bangsa-bangsa yang beribadah. Yang jelas orang Surabaya ada, saudara-saudara. Nah, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, saudara. Anda harus ngerti, waktu Tuhan suruh, kita harus angkat momentum itu. Dan butuh kesabaran, passion yang kedua. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga, rumus sebuah mujizat dari Tuhan, ayat 33. Sudah tahu Yesus itu bahwa orang itu tuli, gagap. Apa yang Yesus lakukan? Ini yang ketiga. Begitu Kairos datang, momentum Tuhan. Ini yang ketiga. Selain passion, selain tadi yang pertama adalah momentum Tuhan, yang ketiga Anda harus tahu. Anda dan saya harus surrender. Menyerah. Menyerah. Kadang-kadang begitu momentum mujizat datang, kita masih berbantah. Masih nawar sama Tuhan. Masuk argumentasi sama Tuhan. Coba lihat. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Sehingga ia sendirian. Yesus memasukkan jaringnya ke telinga orang itu. Lalu Yesus meludah
dan meraba lidah orang itu. Kalau Anda ketemu pendeta kayak begini, saya yakin Anda ngomong ini pendeta sesat ini. Nggak jadi jemaatnya, nggak paten saya. Sakit, udah tahu tuli, bisu, gagap. Tapi Yesus sengaja. Kalau saya baca Anda lihat King James Version, ada kata Yesus sengaja. Ada kata sengaja. Memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Meraba lidahnya. Maaf, meludahi. Maaf saudara. Please. Ini cukup Yesus. Percaya, saya tidak akan lakukan itu. Kalau Pak Samuel Kusuma khotbah, mesti pentiumnya Kortu Duo atau ke atas saudara. Jangan pentiumnya Celeron saudara. Maksudnya loadingnya. Langsung dengar khotbah, langsung gitu. Jangan loadingnya lambat. Celeron kan, insetnya Celeron jam 12 malam baru ngetit. Itu menakutkan saudara-saudara. Yang ngerti ya sudah. AI ngerti AI gitu. Karena kalau di sini Philadelphia lain New York. Kalau New York ngomong encim-encim. Kalau di sini AI. Ya. Yang ketiga, waktu Tuhan mulai bergerak, Anda harus menyerah total. Banyak orang sebetulnya mau mujizat itu cepat selesai. Tapi waktu Tuhan mulai bergerak dalam hidupnya, Kairos datang dan dia match mujizat itu. Dia mulai nawar sama Tuhan. Dia mulai, loh Tuhan katanya begini, kok begini, kok begini, kok begini. Lewat. Tapi begitu datang, terima saja. Nyerah saja. Amen. Saudara kalau jadi orang itu, lihat, kalau orang itu biasanya cacatnya di mana? Sensitifnya di sana. Enggak percaya? Yesus tahu loh, orang ini tuli, bisu, dan gagap. Anda lihat? Tapi sengaja pegang di bagian cacatnya dia. Saya baca dalam dictionary Bible. Wow, menarik sekali. Kenapa Yesus jamah di sana? Sebenarnya Yesus bukan cuma create change DNA. Yaitu dia mencipta sebuah DNA mujizat. Dalam dictionary yang lain dikatakan, tapi Tuhan mau menjamah sebetulnya dan menghancurkan kesombongannya. Orang itu kalau cacatnya di mana, diolok di sana, biasanya egonya muncul. Sensitifnya muncul. Gak percaya? Kalau saudara maaf, kaki saudara agak pincang. Saudara diolok, pincang. Oh, kamsia ya, kamsia. Gak mungkin ada. Itu orang kurang makan obat itu saudara. Atau salah makan obat saudara. Pasti dia omong pincang. Gitu kan. Itu baru diolok. Gak percaya? Maaf. Kalau yang botak gitu kan. Botak asli kalau dia lain saudara-saudara. Oh ini potongan akhir zaman ini saudara. Ya, saudara. Potongan irit saudara. Saya pengen begitu, cuma anak saya ngomong, "Pak, please kalau papa begitu kayak Dalai Lama," katanya saudara. Jadi saya begini saja saudara. Potongan SBY saudara ya. Setia saudara. Nah. Orang kalau sensitifnya di mana, cacatnya di mana, kalau diolok itu sensitif. Soalnya yang Tuhan mau lakukan adalah yang ketiga, ini dengar baik-baik. Kalau Anda mau dapat mujizat Tuhan, sebelumnya yang terakhir, dia akan hancurkan ego, sombong, angkuh Anda di sana. Karena penghalang terbesar sebuah mujizat adalah kesombongan, keangkuhan, dan ego dalam hidup. Mungkin saya sampaikan firman ini ketawa ketiwi. Tapi maaf, itu keras sekali dan tajam buat hati Anda. Kadang-kadang kita kalau mulai ego kita terbakar,
Mulai gengsi, kita mulai. Muka saya taruh mana? Muka saya taruh mana? Ya di sini, masa pindah ke sini. Coba suami istri maaf, ribut, konflik. Yang hal-hal kecil, tersinggung. Hal aneh, make sense, gak masuk akal. Cuma gengsi. Cuma karena, aduh. Saya tidak dihargai. Kalau saya ketemu orang begini, saya diam. Saya ini ngembala 20 tahun lebih, jadi saya tahu. Kalau saya konseling suami istri lagi ribut, minta cerai, saudara. Saya ngomong begini, please. Saya nggak nyarankan tidak, dan saya tidak nyarankan dia. Coba, apa masalahnya? Saya sudah gitu. Suami itu Anda harus tahu kalau naga frekuensinya udah agak lain, itu ada something wrong, saudara. Ngerti maksud saya? Anda kalau komunikasi baik kan ngomongnya enak, tapi kalau sudah komunikasi nggak baik kan ngomongnya kan lain, gitu kan? Di sini nggak ada. Ada di gereja haleluya. Keluar gereja haleluya, saudara. Di rumah dia halilintar, saudara. Kalau engkau terima mujizat Tuhan, engkau harus tahu. Siap ego, sombongmu, keangkuhanmu dihancurkan oleh Tuhan. Itu adalah penghalang terbesar sebuah mujizat. Itu adalah penghalang terbesar sebuah kemenangan. Adalah penghalang terbesar sebuah perkara ajaib. Malam ini Tuhan selalu ngomong begini, Yesaya 59. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doamu selama ini. Tapi Tuhan ngomongnya menjadi pemisah antara engkau dan aku segala dosa, kejahatan. Ada kata bukan cuma dosa, dosa dan kejahatan. Kalau engkau teliti dalam bahasa asli kata dosa dan kejahatan, bukan dosa perbuatan saja, tapi dosa pikiran, dosa egoisme, dosa kesombongan. Jadi dosa dan kejahatan. Kalau Anda baca di Alkitab kata dosa dan kejahatan, Anda harus bedakan. Kata dosa itu perbuatan dosa di jasmani. Kejahatan itu bicara dosa di dalam. Sebetulnya itu artinya. Jadi kalau Alkitab bicara dosa dan kejahatan, artinya perbuatan yang melawan firman Tuhan bukan cuma di luar, tapi di dalam pikiran, ego kita. Jadi Tuhan tidak kurang panjang melakukan mujizat menolong Anda. Saya percaya pulang di tempat ini, minggu depan, sampai seterusnya, engkau jalankan rumus-rumus mujizat ini. Dalam nama Yesus semua terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Apa yang mustahil dalam hidup Anda, apa yang tidak mungkin buat hidup Anda, Tuhan akan buat mungkin dan bisa. Apa kesombonganmu, apa ego, dosa dan kejahatanmu. Tuhan sudah lama melakukan mujizat, tapi dia itu tidak bisa bekerja kalau dosa kejahatan itu belum diselesaikan. Dia kudus, dia mulia, dia sayang saudara dan saya, dan dia melakukan mujizat buat saudara dan saya. Tapi dia perlu Anda membereskan bagian Anda yang namanya dosa kejahatan. Apa dosa kejahatan Anda? Mungkin itu tidak nampak. Tapi Anda tahu mungkin kebiasaan karakter yang buruk. Gampang nyumpahin orang. Gampang ngomong kasar. Itu bukan dosa saja. Tapi itu kejahatan. Sudah mendarah daging. Ada orang yang namanya dosa karena lingkungan. Faktor di luar. Tapi kalau dosa dan kejahatan itu karena kebiasaan, habit karakternya. Anda ngerti kenapa orang yang pernah jatuh narkoba, dia harus keluar dari komunitasnya jauh, karena pengaruh lingkungan.
yang sudah masuk mendarah daging, kalau dia dipicu lagi dia akan keluar. Penjudi juga begitu. Nggak ada orang judi itu langsung bisa main judi. Pasti dimulai dari pengaruh lingkungan. Oh, di sini nggak ada. Di sini baik-baik. Ini kumpulan orang suci dan kudus. Itu di sana. Kutub Utara desanya pinggir sungai dekat Alaska. Beruang putih di sebelahnya itu. Judi dimulai saudara nonton. Mungkin kan? Saudara tahu? Orang ke Kinting, orang ke Las Vegas, Atlantic City kan? Ya kan? Lewat, lihat. Udah lewat ada yang main jackpot. Wih, enak juga nonton. Pak Samuel, Pak Lukas gak ada. Coba. Anda tahu karena lingkungan. Tapi kalau lingkungan sudah masuk dan merusak mendarah daging, itu yang bahaya. Anda harus keluar. Dan Anda harus keluar sekali lagi dari komunitas itu. Kenapa Yesus berkata, ini lihat. Yesus sengaja memisahkan dia dari orang banyak. Sehingga ia sendirian di situ. Saya bersyukur Anda hari ini ada di tempat ini. Karena Tuhan mau bicara, ini loh masalahmu sebetulnya. It's your problem. Ini masalahmu sebetulnya. Kadang-kadang kita pikir suami kita sumber masalah. Kadang-kadang kita pikir istri kita sumber masalah. Kadang-kadang kita pikir situasi keadaan sumber masalah. Kadang-kadang kita pikir krisis ekonomi, krisis apapun sumber masalah. Kadang-kadang dokter atau apa-apa. Tapi sebenarnya Tuhan, it's a problem you. Masalahnya kamu sendiri. Yang harus bereskan dosa kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bagaimana kita bisa bereskan dosa dan kejahatan itu? Simple thing. Sederhana sekali. Jika kita mengaku, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan mencucikan kita dari apa? Lihat, Anda lihat. Kalau Anda baca ini, Anda akan ngerti. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan, coba lihat, mencucikan kita dari segala apa? Ini terjemahan tepat sekali. Ngaku dosa, kok yang diampuni segala dosa, tapi disucikan segala kejahatan. Dosa sekali lagi bicara perbuatan di luar. Kejahatan itu di dalam. Karakter, habit, kebiasaan, maaf saudara. Ada orang kalau ngomong maaf sama istri kasar. Saudara. Tahu kasar. Itu kejahatan. Karakter yang buruk harus diubah. Anda harus mengaku dosa Anda. Baru Tuhan bisa bergerak. Tangannya tidak orang panjang menolong Anda. Telinganya tidak orang tajam menyembuhkan mendengar doamu. Tapi persoalannya dosa dan kejahatan. Engkau harus bukan cuma akui dosamu. Tapi karaktermu yang buruk itu harus kau bawa kepada Tuhan. Supaya Tuhan bereskan. Sama seperti orang yang tuli dan bisu sengaja Yesus jama. Yesus meludahi terus Yesus tarik lidahnya dan berkata, Evata. Anda tahu kenapa? Tuhan menghancurkan ego, sombong, dosa, kejahatannya. Kalau orang itu ngelawan, dia tidak dapat mujizat. Tapi orang itu nyerah, mujizat terjadi. Kadang-kadang situasi keadaan akan Tuhan buat Anda. Ngakui selesaikan dosa dan kejahatan Anda. Ada suami itu kasar sama istri. Coba lah ngomong yang halus gitu loh. Surabaya ya Surabaya rek. Cuma kita ini harus lain gitu.
Sama istri itu yang sabar. Kok yang amin cuma satu ya? Yang lain aman-aman. Coba suruh belajar lah. Istri itu maaf saudara, bapak-bapak saya please. Tolong istri tolong tutup telinga. Sekarang saya bicara antar suami saudara. Wanita itu dicipta Tuhan dari tulang rusuk. Bukan tulang kepala dan tulang kaki. Anda harus tahu. Tulang kepala bukan untuk menguasai suami. Tulang kaki bukan untuk diinjak-injak. Tulang rusuk. Anda tahu tulang rusuk itu tempat melindungi organ yang paling rawan. Kalau nggak ada rusuk, Anda akan cepat mati. Anda harus tahu. Tetapi rusuk juga tidak bisa diperlakukan sembarangan. Dia sangat sensitif dan gampang putus. Coba lihat, kenapa tulang rusuk? Coba, ada suami itu. Mak, tidak kuat. Mak, makan. Mak, mak. Coba yang harmonis lah, yang mesra. Oh di villa semua, oh sama istrinya sabar, oh sweet sekali, sayang apa kabar, I love you, masa. Coba bangun pagi, itu wanita itu paling senang dipuji. Wanita suka bunga, saudara. Bunga segar, bunga-bunga di taman, apalagi bunga bank, bunga deposito dia lebih suka lagi, saudara. Ya. Saya dengar cerita kemarin ada orang Indonesia, orang kaya baru, uangnya banyak sekali, nggak bisa diinvestasi di Indonesia, ke bank di London, saudara. Dia cari bank di London supaya dia bisa investasi. Saat dia investasi ketemu bankernya langsung dan memang dihubungi, pokoknya ketemu bankernya langsung. Nah kan dia bahasa Inggrisnya baru belajar. Terus dia maksudnya mau tanya interestnya, bunganya itu berapa. Gitu kan, deal kan. Tapi dia ngomong begini, please, how many flower? How many flower? Kan harusnya interest kan. How many flower? Langsung general manager bank itu, ini ibu ini kaya-kaya, pengen bunga. Ambilkan bunga paling bagus, saudara-saudara. Terus diberikan bunga yang ros, yang merah, yang bagus sekali. Temukan dia. Salah ngerti saudara. Bukan flower itu, tapi interest. Wanita itu nggak bisa dikasar. Cobalah. Bangun pagi setelah puji sembah Tuhan. Coba mulai besok pagi. Cumi pipi kiri, pipi kanan dari istri. Sayang, I love you. Kamu tambah cantik aja. Dia langsung, oh masya Allah. Tapi hatinya nyanyi, more, more, more. I want more, more, more. Saya coba bangun pagi. Kamu itu gelap, gendut. Hari itu puasa raya, saudara-saudara. Coba kalau ada masalah suami istri, please ngomong yang baik. Duduk bersama, bicara yang baik. Kalau ada masalah, kalau istrimu lagi ngambek, jangan banyak ngomong. Makin banyak ngomong banyak salah. Pengakuan dosa, saudara. Kamu tahu? Itu dia, itu siap seperti bola api yang sedang menyala. Jangan ngomong banyak. Karena kau ngomong banyak seperti menyiram bensin dan cepat menyala. Cara yang baik adalah, coba lihat pemadam kebakaran. Lakukan apa? Di mana ada api, dia akan datang dan masuk membersihkan api itu. Caranya adalah kalau wanita lagi ngambek, usul mulu. Jangan banyak bicara. Deketi baik-baik. Jangan guyur air, saudara. Itu kayak kucing lagi berantem kan, guyur air.
Kau diguyur air, kau diracun tikus, saudara. Bukan? Apa yang terjadi? Itu dia lagi ngomong. Deketi, peluk, plak, kunci. Tolong bertahan minimal 5 menit ke atas. Peluk terus ngomong begini, sayang maaf, sayang I love you. Pasti terjadi pergulatan yang hebat. Diam saja. Tapi ingat pesan saya. Itu kau peluk dia, kuncilah. Jarinya yang telah dipanjangkan kukunya. Karena kalau sampai jarak tembak saya tidak tanggung jawab. Please kunci. Sambil kau peluk. Kau mulai ngomong. Maaf, bertahan, please bertahan. Bertahan, pegang. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Di atas 3 menit, menuju 5 menit. Mulai dia akan, maaf sayang, aku sayang kamu. Peluk. Maaf sayang. Menit keempat, menit kelima akan berubah. Menuju. Selesailah masalah. Yang tertawa itu pelaku dan korban. Barang siapa mengaku dosanya, maka Tuhan setia dan adil. Dia bukan cuma mengampuni dosa saudara, tapi menyucikan segala kejahatan. Artinya sifat, karakter, tabiat kita dilepaskan oleh Tuhan. Menjadi karakter seperti Yesus. Amin. Amin. Tepuk tangannya meriah buat Yesus. Rumus yang terakhir. Kalau dengar terakhir. Waduh udah jam 9.15 lebih. 17 ya. Kita masih selesai jam berapa? Loh, Indonesia masih pagi loh ini. Indonesia masih pagi loh ini. Biasa khotbah 5 kali saudara. Energizer ini saudara ya. Loh kok saya tanya nggak dijawab. Sampai jam berapa? Hah? Serapat lah. Oh, lewat Bu. Ya udah. Mari kita berdoa. Boleh sampai 9:30? Loh, main bola aja perlu injury time. Kan World Cup injury time. Kan sudah 7 tahun nggak kesini jadi oke. 9:30 lah saya selesai. Kalau saya sadar, kalau enggak sampai jam 12. Mau? Mau? Saya tidak mau. Saya. Kembali ke Markus 7:34 tadi. Markus 7:34. Kemudian sambil menarik kelang, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata. Semua katakan Ephata, 1, 2, 3. Yang artinya terbukalah. Yang terakhir, Tuhan mau rumus mujizat setelah engkau mengalami proses yang pertama. Apa yang pertama tadi? Nangkap kairos Tuhan. Tunggu kairos Tuhan. Yang kedua, passion, sabar. Yang ketiga apa? Menyerah total waktu Tuhan mulai proses ego sombong kita. Yang keempat apa? Hancurkan kesombongan, ego, dosa, kejahatan yang menghalang kita. Yang kelima, yang terakhir. Percayalah, ini terakhir. Karena orang Kalimantan biasa kalau pelayanan saudara, kami ke pedalaman itu selalu begini. Lewati gunung, hitungannya bukan berapa kilometer, berapa mile, tapi berapa gunung yang kita lewati. Saya biasa ke pedalaman itu naik gunung, turun gunung. Berapa gunung? 5 gunung. Udah lewat 5 gunung. 5 gunung. Jadi terakhir mas, ada yang terakhir, ada yang terakhir saudara-saudara. Yang keempat tadi, akui kejahatan dan dosa, hancurkan kesombongan, atau dosa yang menghalang kita. Yang kelima, ini penting, ayat 34. Yesus berkata, jadi ini penting. Yang terakhir, saudara harus terima pesan firman Tuhan, pesan janji Tuhan,
Satu kata saja lebih dari cukup untuk mendapatkan sebuah mujizat yang besar. Artinya apa? Anda harus tangkap firman Tuhan dari rema, dari logos menjadi rema. Amin. Firman diucapkan Tuhan, firman diucapkan hamba Tuhan. Anda tangkap, Anda pegang. Please, mulai sekarang jangan lagi taruh di status Facebook Anda, Instagram Anda, apalagi Nyonyo ya, Twitter Anda, BlackBerry Anda atau apa. Capek, bete, ngantuk, bad mood, lapar, ya lapar makan. Ngapain kamu udah lapar masih nulis itu loh. Kok sempatnya udah lapar masih nulis? Kan udah lapar ya makan, kenapa masih tulis? Kan tambah lapar gitu loh. Saya pintere lo nak. Ubah, maksud saya itu kasih contoh begitu, udah gak zamannya lagi. Anda dan saya adalah pasukan prajurit anak raja. Enggak, istilahnya status Anda maaf, kelas kecengan, kelas embek, kelas orang kampungan, saudara. Anda adalah anak-anak kerajaan. Anda harus tulis status Anda pulang ke tempat ini, tulis status Efata. Efata. Amin. Terbukalah. Anda mau dapat terbuka jalan yang tertutup buat Anda. Mujizat yang selama ini Anda tunggu terbuka. Amin. Katakan Efata. 1, 2, 3. Efata. 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 Jadi tiap kali Anda punya masalah, ucapkan firman Tuhan. Itu powerful. Itu mencipta, meng-create. Anda lihat, waktu Yesus dicobai sama iblis. Yesus lawan lewat apa? Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Anda lihat iblis, masalah, sakit penyakit, dunia ini, situasi apapun akan bisa berubah waktu Anda keluarkan firman Allah dari mulut Anda. Seringkali kita ikut situasi dan intimidasi. Ya, kayak ini sakit, mules, mules. Ya ini memang begini. Saudara-saudara, jangan. Apalagi dengar berita, suamimu nggak pulang-pulang. Itu ya, nggak tahu ya. Suamimu dikondel-kuntilanak. Heran ya, kok kuntilanak ya? Kan dia gondol bapak, harusnya kuntil bapak. Kan kalau gondol kuntilanak, kan anak-anak kecil. Please, selesai tempat ini sampai di sini. Jangan nanti masih di jalan ingat kau doa. Itu holy laughter, saudara-saudara. Tuh di kamar mau makan nanti. Ingat kau Bapak Sam. Kuntilanak, kuntil bapak. Coba tolong, ada sebuah riset. Ini saya mau tutup dengan ini. Anda lihat the powerful word. Perkataan itu penuh kuasa. Ada sebuah riset dari Profesor Masaru Emoto. Anda harus tahu Profesor Masaru Emoto ini bukunya terkenal seluruh dunia, The Message from Water. Dia seorang peneliti internasional. Dan dia dapat gelar profesornya karena meneliti air. Meneliti air aja dapat profesor. Ada profesor meneliti kuman. Dapat profesor karena kuman. Saudara. Bakteri, virus, dan macam-macam. Masaru Emoto ini bukan orang Kristen, dia orang agama Shinto, orang Jepang. Next. Dia melakukan penelitian riset. Semua air dia lakukan riset di kristalisasi air itu dan dilihat kualitas air itu dengan kristalisasi dibuat jadi beku di bawah -5 derajat Celcius. Next.
Water experiment by location. Jadi lokasi yang diambil eksperimen dari lokasi. Yang pertama dia ambil dari sumber mata air yang bersih. 2 sungai yang tercemar di Jepang dan air yang mengalir. Next. Waktu dia ambil take from place dari air mata air di Saido di Jepang. Dikristalisasi bentuknya heksagonal. Bagus sekali. Next. Dari Laut Antartika aisnya sangat bagus sekali. Jernih sekali. Next. Dari mata air Lourdes seperti diamond. Seperti berlian. Kalau yang bening-bening begini wanita paling suka. Apalagi berkilau-kilau begini. Next. Tapi yang kedua dia ambil yaitu dari Biwako Lake atau satu tempat di mana Danau Biwako yang di pusat negara Jepang itu airnya terpolusi. Jadi maaf seperti sebuah penyakit kanker. Makanya air bersih itu mahal. Kalau di Amerika sih saya yakin banyak air bersih. Di Indonesia kan lain. Jadi kalau Anda ke Indonesia sudah lama di luar negeri ke Indonesia please. Satu syaratnya supaya nggak sakit perut. Ini saya kasih tahu. Ini ngomong antar sendiri saudara-saudara. Supaya Anda tidak murus-murus dan mencret-mencret. Anda bisa makan apa saja di Indonesia sampai Anda minum Yakult 2-3 botol. Setelah itu Anda boleh makan rujak, boleh makan apa saja. Lontong balapan lontong terserah. Itu kenapa? Karena supaya itu bakteri di perut Anda jadi imun begitu. Oke, next. Di Yudu River di Jepang di Kansai, lihat seperti sebuah penyakit yang mengerikan sekali. Next. Tapi yang ketiga, dilakukan penelitian di sebuah tempat namanya Fujiwara Dam. Dan waktu itu air yang mengalir ini diambil di dalam, ditulis before offering a prayer. Anda perlu tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang, Profesor Masaru Emoto bukan Kristen. Dia orang agama Shinto. Waktu dia ambil air di sini, dia lakukan kristalisasi dan dilihat dari super mikroskop. Maka seperti air yang tercemar. Diambil sampelnya terus-menerus seperti ini. Dia naik ke atas, ini sebuah danau yang besar. Mungkin ada polusi home industry atau apa saja. Dia tanya kepada kepala desa di sana, nggak ada. Airnya sebetulnya jadi jernih. Tapi jadi kotor karena sejak ada orang kamikaze, orang bunuh diri, melemparkan tubuh dari atas ini, jatuhkan ke tebing ini, pecah tubuhnya, masuk ke sini sejak hari itu airnya jadi anyir, tercemar. Jadi seperti ini. Secara akal logika, ilmu pengetahuan, tidak ada hubungan antara orang bunuh diri masuk ke sebuah tempat, jadi airnya terpolusi. Itu nggak masuk akal. Akhirnya Profesor Masaru Emoto bingung. Ini nggak masuk akal. Di universitasnya ada sebuah chapel kecil. Ada orang Korea, orang Inggris, orang Amerika, profesor yang lain sedang datang dan buat kebaktian kecil. Dan ngundang mereka. Waktu ngundang mereka datang ke sana, dia bukan Kristen. Dia ikut chapel kecil ini. It's a true story. Ini cerita sebenarnya. Dia ambil air dari Fujiwara Dam yang sebelumnya dia lihat terpolusi ini. Dimasukkan, dia ikut ibadah. Karena teman-temannya lain, yang profesor lain Kristen itu Katolik buat kebaktian itu maksa dia ibadah. Dia ambil itu air yang terpolusi, dimasukkan di botol mineral water seperti ini dimasukkan. Itu ditulis di bukunya. Dia masuk kebaktian. Cuma 1 jam ibadah, air yang terpolusi dari Fujiwara Dam, air yang terpolusi cuma dikeluarkan sama dia di sebelah pojok ruangan. Ikut ibadah 1 jam. Itu dia tulis before offering a prayer. Lihat, is powerful a prayer. Kuasa doa yang luar biasa. Dia bukan Kristen sekali lagi. Dia cuma iseng. Dan dia bingung sebetulnya kenapa air ini bisa terpolusi karena orang bunuh diri. Ditaruh di luar, 1 jam selesai kebaktian, diambil air mineral itu. Air ini kan benda mati. Air ini kan bukan benda hidup. Kan benda mati. Rumusnya H2O. Jangan dibalik. Ya kalau dibalik lain saudara-saudara. H2O. Dan Anda tahu setelah 1 jam ikut ibadah. Dia iseng lagi. Dia kristalisasi sampai dia bingung.
akibatnya seperti ini. Airnya jadi bersih dan tidak terpolusi. Dia tulis after offering a prayer. Air benda mati ikut kebaktian 1 jam. Berubah sistematikanya. Anda dan saya ikut kebaktian bertahun-tahun. Jangan ketawa. Anda tidak berubah-berubah. What's wrong for you? Lihat, powerful. Ini ilmu pengetahuan tidak bisa membuktikan. Tetapi terbukti. Harusnya Anda cari Tuhan. Anda ibadah ketemu Yesus. Hidup Anda mesti berubah. Terima mujizat seperti Yesus. Seperti Yesus. Tepuk tangannya paling meriah. Amin. Maju. Dia waktu eksperimen yang kedua. Bukan cuma dari tempatnya. Yaitu dia kasih musik kiri dan kanan. Kasih speaker. Nah, air ini asalnya air yang bagus. Dia kasih musik sekitar 5 menit. Playing music to the water. Dia lakukan itu. Setelah itu apa yang terjadi? Next. Waktu dikasih lagu Beethoven pastorali, airnya bagus sekali. Next. Kasih lagu Bach, air 4G string. Tahu air 4G string? Kesukaan yang ceria dan lain sebagainya. Akhirnya seperti diamond, seperti gold, emas. Dikasih lagu berikutnya, lagu Kawachi folk dance, lagu Jepang. Air itu berubah jadi seperti bunga dan butterfly, seperti ini. Next, kasih lagu heavy metal, air yang sama, hancur saudara-saudara. Hancur saudara-saudara. Lihat pengaruh musik nggak main-main saudara. Next. Ketiga, water experiment by word. Di botol air ini ditulis bahasa huruf Jepang kanji. Cuma ditulis huruf Jepang. Next. Dikasih kata love appreciate. Jadi seperti ini. Bagus sekali. Next. Dikasih kata thank you. Jadi bunga seperti sebuah bunga es salju. Next. Dimaki-maki. Tulisan tok dimaki-maki. Belum ngomong maki-maki. Cuma ditulis tok maki-maki. You make me sick, I will kill you. Airnya hancur dan terpolusi. Next. Ditulis Adolf Hitler, jadi helm Hitler. Next. Ditulis pada Teresa, air berubah menjadi pender seperti ini. Next. Conclusionnya, kesimpulannya adalah manusia, saudara dan saya terdiri dari 72% air. Hati-hati satu dengan lingkungan Anda. 2, musik yang kau dengar. 3, perkataan yang kau ucapkan. Waktu Yesus berkata, Ephata. Itu firman yang keluar. Orang itu seketika terbuka. Waktu engkau mulai berkata pada situasi keadaanmu, masalahmu, penyakitmu. Kau berkata, Ephata, 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 Ephata. Maka mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Kemenangan terjadi. Tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Yesus. Katakan Ephata, Ephata, Ephata. Kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Jesus, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kita ambil beberapa menit ini. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu ini. Kami bukan dengar tentang mujizat, tapi kami mau jadi pelaku mujizat-Mu. Saya sebelumnya mau saksi banyak tentang mujizat yang begitu banyak saya dapatkan, saudara. Tapi waktu terbatas. Anda tahu, saya bisa datang ke Amerika, ke US ini, sekeluarga, itu sebuah mujizat. Tuhan sedang bawa kami bukan lagi pelayanan untuk Indonesia, tapi Tuhan bawa kami ke bangsa-bangsa. Anda tahu, dunia mengenal Indonesia sekarang teroris.
tapi Tuhan sedang ubah tahun 2014 dan seterusnya. Amen. Dunia akan mengenal Indonesia adalah orang-orang yang penuh dengan mujizat Tuhan. Amen. Revivalist. Orang yang membawa api kebenaran rohani buat bangsa-bangsa. Saudara, amazing, kami bisa dapat visa sekeluarga 5 tahun semuanya. Tidak perlu garansi apapun. Saya melihat mujizat Tuhan. Tahun lalu waktu saya diundang pelayan ke Australia. Saya diundang gereja orang bule, saudara. Saudara tahu, saya sampai hari ini nggak pernah khotbah bahasa Inggris. Di English service saya, tiap kali di jadwal, mules saudara-saudara. Saya kasih yang lain. Karena saya punya assistant pastor orang Amerika, orang Belanda, orang Singapura. Saya kasih ke mereka. Tapi tolong please bantu doa saya. Mereka kemarin gak dapet saya dan saya nggak boleh lari. 20 Juli akhirnya saya nanti menyerah. Saya harus khotbah bahasa Inggris saudara-saudara. Please, doakan saya supaya lancar saudara-saudara. Karena saya udah pernah khotbah, anak-anak saya tahu. Depan kaca saya khotbah bahasa Inggris saudara. Karena preaching in English itu nggak gampang. Karena kita pakai, Anda di Amerika enak pakai NIV Bible, New International Version. Kalau kami di Indonesia masih pakai King James Version. Itu sulit sekali. Ya, jadi orang preaching English itu nggak gampang. Beda dengan orang bisa ngomong bahasa Inggris biasa. Belum tentu bisa preaching in English, saudara. Itu perlu grammar dan luar biasa. Padahal saya Inggris saya ini beli di film kartun. Anda ngerti, saudara-saudara. Anda tahu, saudara-saudara, mereka paksa saya 20 Juli nanti. Saya pernah coba khotbah di bahasa Inggris di kaca. Gitu, saudara. 5 menit macet, saudara. Paling banter 7 menit macet. Saya ngomong, Tuhan malu dong. Ya kan, 7 menit macet, Tuhan kasih hikmat. Kalau macet, nyanyi lagu bahasa Inggris. Saya hafalin lagu-lagu bahasa Inggris. Dancing My Soul, saya nyanyi saudara-saudara. Begitu macet, nyanyi bahasa Inggris. Cari sambungan berikutnya saudara-saudara. Dapat urapan, nyambung lagi 5 menit, 7 menit. Macet, nyanyi lagi. Jadi kalau pendeta khotbah, nyanyi, khotbah, nyanyi, itu macet. Cari sambungan berikutnya. Tapi antar kita saja, jangan kasih tahu saudara. Saudara, apa yang terjadi? Tahun lalu Tuhan ada gereja orang bule, Kevin Corners, saudara. Undang saya, itu gereja yang besar di Australia. Pastor Samuel, I invite for you, come to Australian. Preaching in Australian Conference Leadership. Di konferensinya orang-orang bule, saudara. Saya ngomong, kamu salah. Enggak, kami doa, Roh Kudus ngomong Anda wakil Indonesia. Saya ngomong, saya gak khotbah bahasa Inggris. Saya gak bisa. Saya ngomong, oke, kalau Tuhan kehendaki, visanya saya mau urus normal, gak kasih sponsor apapun. Saya apply ke kedutaan. 3 minggu kemudian, saya apply visa turis sekeluarga. Saya berlima, Australian Embassy, lewat travel saudara. Itu manajer travelnya jemaat, telepon saya, Pak Samuel, mujizat terjadi. Saya ribuan orang saya urus visa ke Australia. Saya apply Anda visa turis. Biasanya orang single entry, 6 bulan itu sudah luar biasa. Anda sekeluarga berlima dapat visa Australia, bukan single entry, multiple entry. Bisa Anda tinggal 90 hari di Australia dan Anda dapat 3 tahun sekeluarga. Ini mujizat yang luar biasa. Anda tahu, Anda tepuk tangan kan? Saya dengar begitu mules, saudara-saudara. Karena no reason saya harus berangkat dan saya harus melayani. Dan saya jadi berkat. Dari Melbourne, Canberra, Sydney, banyak jiwa-jiwa dilawat. Orang bule pendeta-pendeta dilawat dan dia berkata, betul. Kami tahu Indonesia akan membawa api kebenaran rohani. Amen. Buat Australia, Amerika, bangsa-bangsa. Amin. Amin. Malam ini dapatkan mujizat Anda. Tapi selesaikan bagian